Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Saya pribadi kenal Hana Makarim sejak saya umur sekitar 13-14 tahun, waktu itu SMP 2. Dan ketika kita kenal keluarga daripada Hana Makarim luar biasa ya. Dari Raya, Hana, dan juga pasti Pak Nadiem. Saya merasa kok orang-orangnya semua pinter-pinter, hebat-hebat. Jadi dari dulu banget, saya pengen banget tanya sama Hana, boleh gak interview your brother? Pengen tahu parenting skill tuh kayak gimana? Kok anak-anak bisa keluarnya kok semua super-super kayak begitu? So it's always been, selalu saya pikirkan dan saya selalu curious banget. Saya pernah tanya Hana pribadi ini. Dan hari ini saya benar-benar it's an honor bisa interview keluarga besar daripada Makarim. Of course Pak Nadiem is not here, tapi ada orang tua daripada Nadiem, panggil Nadiem aja deh ya. Yeah. This is Hana, my friend from SMP, ya kan. Ada Raya juga. So paling gede adalah Raya, bener ya? Yeah. Setelah itu Hana dan Nadiem. Berapa sih beda-beda umurnya? Saya sama Hana 4 tahun, saya ke Nadiem 10 tahun. Wow, oke. Okay. Cukup. Jadi Nadiem tuh the baby brother. Baby. Always until now. Maksudnya baby. Oke. Okay. Always like that ya. Oke, kalau saya tanya sama bapak sama ibu, satu kata parenting principle yang kalian pegang kepada anak-anak tuh apa sih? Satu kata aja. Boleh beda ya. Boleh beda. Ibu dulu. Satu kata. Tegas. Tegas, wow. Jelas, oke. Okay. Kalau bapak? It's question mark. Tanda tanya. Selalu mengeluarkan ide yang kita heran. Why would he have said it? Kayak gitu. Oke. Lah, tapi kadang-kadang kan saya nggak tahu apa beda sama keluarga kalian ya. Tapi di Asian culture, kebudayaan Asia itu kadang-kadang justru jangan banyak tanya. Ikutin aja yang orang tua bilang. Ini kamu ikut aja, nggak banyak tanya kenapa. Malah nakutin kebanyak tanya gitu. Kenapa bapak bisa justru pengen anak-anak tuh bertanya, membuat bapak tuh heran. Itu kan justru orang pada menghindari gitu loh. Ya, kalau tanya betul, saya menjelaskan sesuatu kepada anak. Ini kerjaan saya. Selalu ambil contoh-contoh dari kehidupan kita. Oke. Contoh. Oke. Dari 3 anak bapak sama ibu, 3 anak ini mana sih yang paling susah dikontrol dari kecil? Jangan tanya Raya, tanya Pak Ibu. Enggak, kita semua ngelihat ke orang yang paling susah dikontrol. Nomor 1. Loh, nomor 1 kan paling nurut, paling the responsible one. Enggak. No. Benar kasih Raya? Saya punya cucu yang kayak begitu juga, sama persis. Betul. Enggak, maksudnya keras. Waktu kecil kan, waktu masih kecil bukan sekarang maksudnya. Membantah, tidak mau nurut. Kalau kita mau pakai kata nurut ya, kan parenting tuh diantaranya menurut gitu. Nggak mungkin, nggak bisa dia menjawab, dia punya alasannya dari kecil. Semuanya gitu. Jawabannya no, dan semua itu no. Kalau kita bilang sesuatu sama dia, pertama-tama no, baru kemudian dia dengerin gitu. Jadi emang udah sifatnya dia waktu kecil. Oke, Raya, tadi ibu bilang katanya tegas, ya kan? Bisa nggak share seberapa tegas sih ibu ini ketika you growing up memory? Ibu tuh semua yang dilakukan itu adalah kontrol, organization. Jadi semua itu kita begitu mau ujian, langsung dibikinin schedule belajar, langsung dilesin, langsung kita mau masuk kuliah, dilesin ini itu. Nanti mau apply ke sekolah. Udah ada chartnya, ada kayak ditaruh di dinding gitu. Hari ini bab segini, jadwal. Semua itu jadwal. Kalau ngomongin ibu, semua terjadwal. Wow, oke. Nah, buat kamu seorang yang masih muda zaman itu, kamu merasa tuh ada satu keuntungan zaman dulu bukan sekarang ya? Atau dulu merasa gila, ini ibu benar-benar tiger mom banget, kayak gak ada freedom? Tiger mom banget, tapi untuk saya itu saya orang yang
nggak harus ada struktur dalam hidup saya sampai sekarang. Jadi saya memerlukan disiplin itu, saya memerlukan jadwal. Sampai sekarang saya, walaupun ibu udah nggak melakukan itu sama saya, tapi saya punya list. Terus anak saya juga orang yang procrastinate. Jadi saya membutuhkan struktur. Jadi walaupun dulu kesel, tapi sekarang saya mengerti bahwa itu dibutuhkan, especially dengan personality dan karakter saya. Yang suka say no. Iya, suka say no. Oke, alright. Oke, Ibu sama Bapak ya, kenapa sih kalau tadi dengar dari Raya punya testimoni ya bahwa Ibu terutama masalah sekolah, masa pendidikan tuh kayak benar-benar diperhatiin banget, bahkan tadi kok ada kata-kata dari kontrol. Kenapa sih buat Ibu sama Bapak, dan saya tahu ya by the way kalian bisa Google sendiri bahwa prestasi pendidikan kedua orang ini sangat luar biasa beliau-beliau ini. Kenapa edukasi sangat penting untuk anak-anak kalian? Education saya rasa adalah dasar dari modal seseorang untuk berkembang dan menentukan hari depannya, dan supaya dia bisa hidup dengan bertanggung jawab. Saya rasa education emang dasar dari segala-galanya menurut kita ya. Kita dalam hal ini kita sepakat gitu. Oke. Jadi apakah Ibu ada ekspektasi dari awal, dari muda, anak-anak muda ini, mereka semua sekolahnya, universitasnya harus yang top, bisa di Indonesia di UI, di Amerika di Harvard dan lain sebagainya? Nah, kalau itu saya bisa bilang bahwa tentu saya berharap mereka akan bisa pergi ke universities yang baik, sekolah yang baik ya, SMA-nya juga. Tapi saya merasa, dan ini bisa nanti diprotes kali sama anak-anak, bahwa saya nggak pernah bilang pada mereka bahwa mereka harus nomor 1. Bahwa mereka harus A selalu, harus apa selalu, paling bagus, paling pintar, saya selalu bilang pada mereka bahwa mereka harus berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau kamu udah berusaha, kamu dapat angka yang bagus, ya udah itu memang semestinya seperti itu. Tapi kalau tidak, at least kamu tahu bahwa kamu udah berusaha maksimum. Jadi kalau saya nggak pernah mengatakan itu pada mereka bahwa mereka mesti nomor 1. Tapi pada waktu mereka mau mencari universities di luar negeri, saya memang research mengenai university apa aja yang baik, yang paling cocok dari segi luasnya universities, dari segi tempatnya, apa di kota besar, apa di kota kecil, dari segi besar kecilnya university, jadi mahasiswanya. Itu hanya untuk yang tertua yang eksperimen. Ketika anak kedua dan anak ketiga bebas. Buat apa buat gue? Tapi saya tidak berai. Kita kan selalu, kita kan dari sejak kamu nyari sekolah, kita semua udah ikut diangkut sama ibu untuk melihat sekolah. Saya Jadi kita udah lihat sekolah kamu, kita udah lihat sekolah untuk sendiri. Jadi Nadiem udah lihat semuanya. Jadi untuk saya tidak boleh di kota besar. Tidak boleh university, harus college yang kecil. Jadi saya tidak mempunyai pilihan seperti Hana, dan Hana tiba-tiba pas Hana, boleh di Boston. What? Terus ya kenapa nggak boleh kota besar situ? Karena kota besar. Control, eksperimen, anak pertama. Jadi maksudnya pas itu ibu merasa bahwa kota kecil lebih bagus buat anak. Betul. Biar gak distraction. Karena kota kecil itu lebih nggak terlalu banyak godaan, ya lebih kalau university yang kecil pun juga lebih banyak dia tidak merasa terlalu hanyut di dalam lautan mahasiswa yang banyak itu. Itu beberapa pendapat saya. Sebenarnya saya nggak tahu niatnya baik sih. Saya nggak tahu benar apa enggak betul itu. Tapi kan itu juga hasil dari saya tuh sebelum mereka masuk saya udah diskusi dengan teman-teman saya yang anak-anaknya udah masuk universitas di Amerika. Jadi saya udah ngomongin dengan teman-teman Amerika saya juga apa pendapat mereka. Jadi hasil daripada research itu yang kemudian saya katakan kepada mereka soal lebih baik di kota yang kecil, jangan di tengah New York misalnya yang godaannya terlalu banyak. Kemudian di university yang lebih kecil jumlahnya, yang nggak tahu. Jadi itu aja. Pokoknya cuma ada satu syarat. Liberal college. Satu is liberal arts education, terus kedua harus di East Coast.
Kalau ke West Coast nggak akan dibayarin. Wait, what's Nah, wrong with itu- West Coast? itu- Because I'm a West Coast graduate. Why? itu saya nggak pernah ingat tuh. Tapi Ingat banget. Enggak, saya nggak pernah ingat Wait. bahwa tidak boleh masuk. Tapi East Coast itu adalah tempat di mana kita berdua lama sekali sekolah. Familiar dengan keadaan. Dan satu nih ibu-ibu Indonesia nih mungkin ya. Ngerasa kalau di East Coast, di Boston, di New York kita punya teman-teman. Teman-teman yang sahabat Amerika yang dan Indonesia yang udah erat. Jadi kalau ada apa-apa nih, jadi bisa minta tolong gitu. Ada pikiran seperti itu. Jadi emang East Coast itu emang pilihan kita karena kita familiar aja ya. Bukan karena merasa lebih snobbish. West Enggak Coast is sama better. sekali enggak. No. I don't think so. Mereka Nostalgia. nostalgia kan 5 tahun mereka berdua Jadi di Boston. 5 tahun di Cambridge, jadi kita bisa mundar-mandir juga kalau anak kita di situ. It's exposure juga karena exposure ibu sama bapak itu East Coast. Jadi emang Nggak biasanya ngerti West Coast itu bener-bener. kayak Udah apa. comfortable Jadi ini aja. aja yang aman. Udah comfortable. Sorry, jadi Raya sekolah di mana pas itu? Gue tahu. Vassar. Oh, Bass. Oh, so it's very small. It's in Very small. nice. Yeah. 2.500. It's, Upstate New York. New York, Poughkeepsie. Poughkeepsie. Oh wow, Poughkeepsie. oh, Poughkeepsie. Ya udah deh. Kecil banget. Oh, berarti Yale juga sekolah kota Nah, kecil masters. juga. Itu Yale itu master saya, Oh, okay. undergraduate di Di Boston, Boston. Di Tufts, yeah. Tufts University. But that's in Boston or outside Boston, It's right? a little outside Boston, tapi And it's not such a big university either. Yeah, it's very Dia small. nggak Tufts kayak- is small. Tidak jauh dari lebih 500 besar dari dia. Iya lebih besar dari Itu dia. itu Dia kayak paling kecil. WC. Poughkeepsie itu jangan lupa banyak makanan enak. Masa? Itu sangat penting dalam keluarga ini. Restoran itu famous restoran. Oh, Ya, iya. ada usaha. Yes, the Ada CIA. Oh, iya. Ada CIA. Apa Iya, CIA. Yeah. Oh, the Culinary Culinary Institute of America. Okay. Top. Top culinary school. Alright. Raya emang nggak terlalu tertarik kalau makanan. Chinese food, Chinese American food. Gue tau nggak Raya dulu jurusan apa? Tahun ketiga aku nggak aku nggak ngerti apa-apa tentang liberal arts, tentang culture. Pas melihat daftar apa aja yang bisa dipelajari, tiba-tiba ada satu passion. Kita sebagai keluarga suka sekali nonton film. Tiba-tiba ini di sekolah ini bisa, di semua sekolah bisa taking film classes. Jadi aku ngambil segala macam dari psychology, economics, segala macam, filsafat, literature. Tapi akhirnya di tahun ketiga saya major in film. Film. Kalau Hana majornya di Saya economics Tufts ya. di Tufts. Nadim dari apa undergrad di mana? Brown. Dia di Brown. Brown University, Economics dia and international Relations. relations. And economics. Saya ingat nih Bu, Mbak. Si Hana pernah ngomong sama si Tah zaman dulu. Dia bilang saya gini. Dia tuh kalau pas lagi di Singapura IB program ya. Saya tuh harus kerja keras bergadang untuk dapetin nilai A. Kalau Nadim beda, kata bisa malam-malam pesta-pesta atau keluar hangout, tapi besoknya bisa dapat A juga. Jadi kadang suka kesel gitu loh. Benar nggak sih itu story itu? Enggak, bahwa Ibunya. ya itu interpretasi Hana. Tapi ada sesuatu yang benar. Nadim itu agak yang saya nggak terlalu setuju dengan kebiasaan dia ya, bahwa dia selalu menunggu sampai saat terakhir udah mau ujian segala baru dia cramming 2-3 hari dia cramming Satu minggu lah. atau 1 minggu udah bilang 1 minggu habis itu dia lulus dia dapat Straight A. selalu dia dapat A. Jadi seringkali perdebatan saya dengan dia adalah nggak bisa ini orang itu harus rajin belajar yang lama gitu, selalu mempunyai budaya rajin belajar gitu. Tapi kalau hasilnya seperti itu Bu, kan itu, but it's not that important. Saya selalu bilang budaya rajin itu penting. Jadi nanti bawa hasilnya A ya memang si A, tapi budaya Prosesnya. rajin itu tetap aja penting. Dia itu punya daya serap yang luar biasa. biasa. Ya, memang. Saya tinggal sama dia 1,5 tahun Pak di London pas saya lagi ngerjain S2, dia junior year abroad setahun. LSE. Itu betul-betul a challenge ya. Saya 31 tahun, dia 21 tahun tinggal barengan. Itu bisa pada waktu dia harus fokus. Itu bisa ada teman-teman di belakang, ada TV nyala, saya bilang dim like komentarin TV segala macam. Dia bisa set dalam 1 jam itu. Ini semua noise itu kayak hilang. Wow. Jadi dia punya daya konsentrasi dalam waktu pendek-pendek tapi menyerap semuanya. Itu apa IQ dia tinggi sekali?
Mungkin. Nggak tahu. I don't think itu necessarily karena itu. Tapi nggak usah pas kecil. Bahwa ada orang-orang It's a yang IQ-nya superpower, tinggi tapi superpower. tetap rajin gitu. Oke, alright. Ada yang begitu juga saya rasa. Tapi saya dari bapak tuh geleng-geleng kepala kenapa? Pas ibu ngomong masalah yang penting harus rajin proses tapi yang hasil baik itu. Itu Dia juga nggak rajin. banyak tergantung dari orang. Hmm. Dari orang tua masing-masing. Dia punya sense of concentration. Ya. Itu dia, kalau dia suka sama itu subjek, dia betul-betul bisa masuk betul. Yang lain-lain nggak. Nggak dianggap atau nggak penting. Kayak dulu dia pemain Lego, dia bikin build a whole Lego itu bisa berjam-jam, tidak terganggu. Iya, just in it. Oh wow. Dan dia nggak pernah ngelihat ininya ya. Oh, nggak pernah, itu Nggak pernah. manualnya. Dia mau kreasi sendiri. Nah ini mungkin dari bapak yang tadi bapak bilang instill kreativitas dari anak-anak kecil. Ceritain dong pak yang bapak cerita ke saya dulu itu. Bapak kan pernah mau jadi aktor katanya ya kan pas muda. Benar. Iya. Terus SMA. Iya kan? Sampai gebrak meja. Bapaknya gebrak meja dan sabar. Bagian lebih mendidik bercanda-canda. dan berdisiplin ya Disiplin ibu. saya. Jadi I'm bad guy selalu. Oke, Bapaknya apa? paling baik. Kayaknya yang kalau kamu menurut lu Han ya, kamu nurunin papa atau mama? Kayaknya bapak deh. Bapak. Iya. Kalau Raya, Apanya tapi tergantung. in general, people like you think kamu lebih mirip papa atau mama? Bapak, I think. Bapak. Kalau Nadib, Bapak Probably juga. bapak semua bapak semua. Dan adiknya saya. Enggak, karena kita nggak ada yang teratur dan Iya. terdisiplin secara jadwal ya, seperti ibu. Kita lebih ke kreatif Betul, sebenarnya. betul. Oke, Nadib sebagai anak laki-laki satu-satunya, oke, dan dia yang paling bungsu. Kakak-kakaknya sebagai perempuan-perempuan pernah gak sih merasa kayaknya, waduh nanti kalau anak cowok lahir, putra lahir, kayaknya gue tersingkir gitu, ada feeling jealous mungkin kah, atau ada favorable treatment ya daripada orang tua kayaknya, wah finally the prince udah arrive di keluarga ini. Semua ada geleng-geleng kepala, bener? Nggak ada. Nggak ada? Seperti nggak ada. Laki perempuan nggak ada. Sama sekali. Sama sekali. Bahwa Tapi itu kan penurun daripada nama Makarim. Tapi ketika dia lahir, happy sekali. Nah, kenapa? dia yang sangat happy. Ya, berarti ada dong. Itu Udah komplit. temen. Oh. Ini kita Ada. nggak temen. Boy, ini temen tapi lain. Itu kan ada lainnya. Enggak, kalau saya ngerasa kita paling tidak saya sama sekali tidak ada itu perbedaan meskipun paling kecil meskipun laki tidak pernah ada perbedaan dalam arti bahwa dia fungsinya beda atau dia punya punya kewajiban beda There is one. atau punya hak-hak beda. Saya ini perempuan yang susah nggak bisa punya anak 5 tahun, 6 tahun sejak kawin nggak bisa punya anak. Waktu kita berangkat ke Boston untuk dia mulai sekolah, langsung pergi ke dokter gynecologist yang soal itu. Langsung dalam 10 hari saya diberi antibiotik. Dalam 10 hari apa 2 minggu saya hamil. Oh, wow. Langsung. Raya. Jadi itu Raya, betul. Jadi udah jadi itu jadi. Kemudian teorinya adalah saya nggak mungkin bisa punya anak tanpa treatment. Saya natural nggak bisa. Nggak bisa secara natural. Oke. Jadi udah tapi tahu-tahu 4 tahun kemudian saya lagi mulai sekolah, mulai kuliah baru hari pertama tahu-tahu udah muntah-muntah saya nggak mungkin urusan hamil kan nggak karena teori itu Iya, tidak benar. nggak taunya hamil sama dia Dan natural itu. natural Oke, berarti kan anak ketiga bisa natural lagi dong. tidak gini maksudnya itu udah sesuatu kelainan ya barangkali Hana Baba bisa natural tapi bahwa saya berumur 40 tahun kemudian bisa hamil sendiri itu udah tidak Kayak mungkin sama impossible. sekali. Jadi Dan I was already ready kan dia punya anak umur 6 tahun, punya 10 tahun, udah ready untuk kerja lagi. Iya. Saya kan di Femina waktu itu udah mulai mau melakukan banyak proyek-proyek di Femina. Gak taunya hamil lagi. Jadi merasa kaget dan kayak, duh ini bukan waktunya saya punya anak lagi gitu, udah cukup 2.
Orang-orang selalu bilang tapi siapa tahu laki apa gitu. Nggak apa-apa, mau laki kayak perempuan, saya bilang saya pokoknya mau cuma punya anak 2. Saya nggak mau lebih gitu. Oke. Tapi ya udah, one thing leads to another. Akhirnya saya pergi ke Australia untuk dapat amniocentesis test yang bisa mengetes keadaan bayi, and then everything is okay udah. Oke. Ya. Alright. Nadim, ibu sama bapak merasa sama sekali tidak pernah ada special treatment kepada dia, kecuali tadi bapak bilang karena ya man to man lah ada that Ada lah, feeling. kalau urusan laki ini pasti ada sedikit. Ini urusan nama, which I don't understand why. Karena perempuan juga memakai nama gitu. Maksudnya Yeah, yeah. kenapa mesti lakinya aja yang diambil namanya? That tradition or concept I don't understand. Saya punya 3 putri, Bu. I don't have a son. Oh, nah, so you come, Jojo, you too, 3 putri. So she understands. You understand it. So I don't understand. I mean, saya datang dari keluarga yang cukup modern untuk keluarga keturunan Arab gitu. Tapi tetap aja ada segi itu tuh, segi laki, perempuan ada gitu. Nah itu yang, tapi somehow saya tuh waktu saya mulai punya anak segala, saya nggak pernah merasakan bahwa ini mesti beda-beda. Atau harapannya juga beda. Loh kok anak perempuan biarin dia bodoh-bodoh dikit nggak apa-apa. Lakinya yang mesti pinter misalnya. Nggak pernah ada itu. Oke, tapi ibu sebagai orang tua pada putri, pernah nggak advice bilang kamu harus pinter, kamu harus bekerja dan lain sebagainya? Atau bilang, dah lu kan ada orang asing bilang ini, lu kalau ada punya rumah tangga, yang penting rumah tangga nomor 1 kayak gitu-gitu. What is your advice? Sama sekali nggak. Kalau ada ibu yang kadang-kadang oleh teman-teman saya dianggap lo gila detik, suka gitu teman-teman saya. Saya selalu bilang sama anak 2 ini, termasuk sama Nadim later on, nggak boleh mikirin kawin sebelum umur 30. Oh ya? Never ever. Ini sama semuanya. Jadi saya bilang kenapa? Karena anak perempuan terutama dia mesti membentuk dirinya sendiri, membentuk karirnya. Dia tahu siapa dirinya sepenuhnya, baru dah dia punya partner untuk hidup bersama-sama. Menurut saya seperti itu. Jadi Hana kawin umur 31. 30 ya. Nadim 32 ya, 34. 32 ya, 32. Pokoknya soal kawin ini untuk saya bukan, it's not a big thing. Oke. Tapi itu sangat berbeda sama a lot of Indonesians. So I don't know. I don't know. Makanya emang rada Nggak kawin sama sekali. Iya, makanya. Iya. It is, aku pakai jatuh cinta, pakai segala macam emang. But setelah itu kan kita mesti bisa hidup bersama. It's about being able to live together properly. Dengan segala macam kesusahannya, kesenangan dan kesusahannya ya. Tapi it's just about living together in one space. Oke. Ketika anak-anak sudah ada Nadim ya. Jadi ibu bilang ibu nggak mengajarkan berbeda-beda, tapi kan Nadim bisa melihat perempuan strong tuh kayak bagaimana dan lain sebagainya. Jadi apakah ketika jodohnya si Franka ya, apakah ada ekspektasi bahwa wah istri saya pun harus seperti ibu yang tegas, kakak-kakaknya semua yang hebat, entrepreneurial dan lain sebagainya? Expectation apa-apa jadi mesti orang baik lah yang bisa hidup bersama dengan dia, bukan ngeladenin dia ya, yang bisa hidup bersama dengan dia. Ngeladenin boleh juga. Ngeladenin dia nggak keberatan tuh, bisa ngeladenin. Dia sebagai orang laki-laki dari keturunan Arab pasti expect itu juga. Makanya Pak, kok bisa Bapak berbeda atau Bapak cuma ikutin istri atau bagaimana? Karena gak pernah dipukul. Oke. Jadi Bapak sama Ibu gak pernah mukul anak-anak juga? Oh enggak, saya mukul. Iya, nara. Kalau bandel ya. That's honest. Yeah, because honesty is also sangat penting. Okay, let's talk about it. Komentarnya Hana ya. Honesty is the best policy menurut kalian. Oke. Pertama-tama saya pengen tahu dulu nih, journey. Saya merasa kayaknya Nadim buat Gojek itu satu hal yang kayak Steve Jobs bikin Apple. Yang satu visionary yang sangat breakthrough sekali. Buat cerita nggak sih, Bu, banyak orang mungkin nggak tahu Bapak ya, atau Hana sama Raya ya. Like pas mereka baru keluar di idenya, ada share sama kalian nggak sih, saya mau bikin kayak gini. Like, can you just share the story? I think awalnya itu sesuatu yang sangat
praktis aja ya. Dia setiap hari waktu dia lagi kerja di mana dia bisa. Kalau kerja dia masih sekolah. Di McKinsey tadi. So it's every idea can be. Ya, the simplest ideas, ide yang sangat sederhana. Dia setiap hari itu harus ke kantor dan karena kemacetan segala macam untuk datang ke kantor tepat waktu itu ya udah dia harus nyari Ojek. Oke. Tapi ojek itu tidak ada di mana-mana. Kita harus pergi ke pangkalan ojek. Begitu ada kemacetan rush hour segala macam mereka langsung dikasih harga tinggi. Jadi dia abis itu karena dia harus melakukan itu terus menerus. Jadi untuk dia bagaimana caranya untuk ini ada supply-nya ada. Demand-nya juga sangat tinggi, tapi nggak ada perantara yang bisa menyatukan customer dan mode transport ini. Jadi awalnya di situ. Oke. Terus maksudnya dia share ke kalian nggak sih sebelum bikin benar-benar, I'm gonna do this gitu, ada nggak? Kan tadinya di awalnya dia tuh membangun call center Iya benar. yang hanya ada 20 Gojek yang ditelepon call center itu either selalu sibuk atau nggak ada yang angkat. Itu beberapa bulan ya. Terus abis itu dia tinggalin ide itu untuk membangun, untuk mencari teknologi yang lebih atas. canggih. Ya. Tapi Nadim ini adalah orang yang terus menerus punya ide, terus menerus sampai kita udah diem please. Sampai deh gitu, udah suka gitu, jadi apalagi nih gitu. Oke. Jadi pas dia keluarin ide ini, kalian merasa ini ide is brilliant atau kayaknya ibu ini Raina ibu ini gini. Menurut saya Can I brilliant. see your side? Karena menurut saya ini Make sense. make sense dalam hal apapun, nggak usah transport aja ya, untuk menjadi perantara, a bridge antara consumer sama barangnya. Oke. Itu it's Make sense. And now it's happening everywhere. Of course. Tokopedia ada apa segala macam. Oke. For me, the strange thing is, it leaves me cold. It leaves you what? Cold. Cold. Awal-awalnya tuh seperti Oke, itu. Ini kenapa? apa ya? Mungkin You're not kita kurang aware of ngerti. it. Nggak terlalu ngerti saya rasa. Pada dasar awalnya tuh nggak ngerti maksudnya apa, bahwa ini yang seperti dia bilang bridging antara demand dengan ini ya. Ya karena ibu sembako punya mobil dan supir. Betul, itu juga satu. Tapi barangkali juga ada nih pikiran kayak, duh nih anak kita udah sekolahin tinggi-tinggi. Ada tuh gitu. Kenapa dia jadi ngurusin ini gitu. Tapi little by little dan it transpire kita sadar bahwa ini maksudnya begini. Sebab kan awalnya kan tuh cuman Nggak, call ini center dari, itu. ini dari generasi yang Generasi yang betul. buta aplikasi. Sure. Bukan hanya Jadi, buta aplikasi, juga nggak terlalu ngerti bisnis. Nggak tapi ngerti with itu. the application gini aja. Business, yang ngerti bisnis kita. Iya nggak ngerti. It's all just business school. Buat apa kita? Ibu sama bapak. Iya, kita tanya saya. I built a law firm. Kamu Iya. law firm. Gila. Gak ngerti bisnis. Teknologi ya. Dua-duanya nggak ngerti teknologi. Is that fair? Iya. Iya. Bapak ngerti bisnis lah, mau ngerti bisnis. Tapi teknologi enggak. Nah, pas Gojek membesar juga, ibu pun nggak bisa menggunakan aplikasinya. Jadi karena Nadim kasihan sama dia, diparkirin satu Gojek hanya untuk ibu, biar ditelepon aja. Ibu nggak naik Gojek? Enggak, tapi kan nganter barang, Segitu. nganter ada anak sekolah ada anak asuh ibu ke sekolah. Iya benar, banyak keperluan lah, pembantu mau Jadi ke pasar Iya, apa gitu jadi kan satu ada. Gojek Iya, selalu betul. standby di rumah ibu Just di luar aplikasi. Dan kita mencoba menjelaskan sama ibu ini tidak membantu aplikasinya Nadim ya. Karena uangnya itu nggak langsung ke Gojek driver. Iya benar. One thing is important, always important. To achieve something is leaves me cold too. oh ya? It's the next big thing that he creates that Yaitu apa? creates. Apa? Isn't he? What he's talking about you. He wants to create something
Here's something new. Something new. Did he tell you? You. Oh, What? apa? Enggak, ini Nadine kan sebenarnya orang yang masih muda tapi yet he has lived a few lives ya. Maksudnya udah membangun satu perusahaan, terus setelah itu udah jadi menteri, terus sekarang ya situasi dia sekarang ya. Tapi satu hari atau beberapa hari sebelum dia masuk, dia bilang ke saya bahwa dia ada feeling bahwa dia akan create sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari apa yang dia pernah lakukan sebelumnya. Wonderful. Ya. Wonderful. Dan saya bilang, kenapa? Apa itu Dim? Kok apa yang bisa lebih besar atau lebih penting dari apa yang kamu udah sudah achieve gitu? Dia bilang, I don't know, tapi I feel that. Wow. Dan juga berkali-kali selama ini dia selalu bilang nggak mungkin, seperti yang dia katakan kemarin di itunya dia kan, di doorstopnya dia, bahwa nggak mungkin ini sia-sia, pengorbanan ini semua itu untuk sesuatu sia-sia, pasti ada maksudnya, nanti kita bisa melakukan sesuatu gitu, semacam begitu. Jadi dia merasa begitu. Yang tadi Hana bilang ya, dia ada achieve the first thing adalah Gojeknya. Again, kita merasa itu benar-benar satu vision yang luar biasa, yang banyak orang simple tuh nggak bisa. Maksudnya gini, there's a lot of startups, tapi Gojek itu benar mengubah the landscape of the whole thing. Kayaknya kalau the first unicorn atau second whatever it is kan. But aside from that, it's like benar-benar mengubah banyak hidup orang-orang ojek-ojek tersebut, ya kan, dan juga konsumennya juga, right? Pas ketika at that level nih, si Nadine meng-achieve tersebut, Bapak bilang masih feelingnya cold, achieving itu. Tapi buat the rest of you, apakah merasa, wow, my little brother did this? Ada feeling kayak gitu, cuma ya still Nadine lah, my little brother gitu loh. Tetap ada my little brother, tapi my little brother is brilliant gitu. Dalam arti dia mengubah, kok kita dengerin testimoni-testimoni kepala keluarga yang bisa menghidupi anaknya, bisa ngirim anaknya ke sekolah, ibu-ibu Gojek yang dapat pendapatan, kalau ya misalnya nggak bisa ngerjain yang lain, tiba-tiba bisa nyetir motor, bisa menjemput orang, bisa nganter, itu luar biasa. Dan itu kita dengar, kita melihat, dan mereka juga nangis karena mereka sangat terbantu oleh aplikasi ini. Dan menurut saya itu that's social impact. Ya. Ada satu, saya kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh suka nggak terlalu sadar benar gitu apa yang terjadi sebenarnya. Kita tahu dia membentuk ini, oke, memberi pekerjaan apa segala macam gitu, tapi not really quite impactnya apa. Jadi pada suatu hari saya punya teman saya di Bung Hatta Anti Corruption Award, itu salah satu pendiri. He's a very successful businessman, big businessman, yang waktu itu dia dapat award sesuatu, saya nggak sebut nama ya, mendapatkan award. Jadi saya telepon dia dan congratulations segala macam gitu. Kenapa Tika? Iya kan juga dia award, kamu your big company ini segala. Gini loh dia bilang, kamu tuh mesti selamatin anak kamu. Dia bilang, why? Saya bilang, karena dia memberikan lapangan kerja berjuta-juta, 4 juta, 5 juta, yang my company yang udah 25 tahun, 30 tahun tidak pernah melakukan itu. Wow. Dia bilang, and then it dawned on me, benar juga ya, ada impact itu. Saya nggak pernah melihatnya seperti itu. Dan saya selalu pikir nih, company-nya dia yang besar-besar itu pasti juga juta-jutaan juga kali gitu lapangan kerjanya. Ternyata enggak. Dia bilang nggak banyak company besar-besar itu yang bisa memberi pekerjaan segitu banyaknya pada orang gitu. So berarti masih baru sadar gitu ya Bu ya, gitu ya, wow gitu ya. ya. Baru sadar.
Oke. Jadi aku mesti merhatiin sedikit nih soal ini gitu. Mungkin aku Tapi kurang memuji-muji ibu, gitu. baru mau bilang, Iya. ibu Emang itu bener. pelit pujian. Bener. Jadi kita lagi, pulang-pulang, bu, ini kita dapat ini, dia dapat A saya. Ya oke, ya elah langsung. Tapi bukan soal angka. Soal Beda lain. sama bapak-bapak. Beda. Oh, anak-anak keluar Paling pinter. Bagian Sudah muji itu dia. pinter, udah lucu, cakep lagi. Cantik, pinter, luar biasa. Jadi kita nggak bisa percaya dua-duanya. Kita harus oke. Kalau bapak bilang gini, ibu bilang gini, kita di tengah. Kita bagi ya kita bagi kerjaan sebetulnya. Jadi dia yang memuji-muji, saya yang ngebener-benerin gitu. Satu ngeritik, satu muji. Iya Tapi benar. kalau Nadim gitu dia curhatnya kebanyakan ya ke siapa deh antara kalian berempat yang paling suka curhat? Ibu. Ke ibu tetepan. Kalau menurut saya sih ke saya. Nah, tuh kan udah masing-masing ngerasa. Kayaknya dia curhat ke Dia special berarti loh, bisa bikin semua tuh feel like I'm the one gitu ya. Ya karena dia kayak saya sama dia tuh sama mirip dalam keterbukaan. Jadi kayak open book, kita bisa curhat sama banyak. Bukan orang-orang yang tertutup. But tell me the story, kamu mau share ya tentang GoFood, dia kenapa bisa found GoFood itu? Iya, Iya. nah waktu Iya, itu benar. kalau nggak salah 2013 ya, belum ada aplikasi food delivery di manapun, di Yes. Indonesia, di Amerika belum ada di mana-mana pun. Tiba-tiba satu pagi weekend nih, dia tiba-tiba nongol pagi banget. Aku turun baru aja bangun, terus dia bilang Han. Terus kalau dia excited mengenai sesuatu tuh selalu matanya melotot bersinar-sinar karena dia ada ide yang agak gila or something big gitu. Bayangin, pagi bisa order nasi uduk kebon sirih atau kebun kacang, kebun kacang. Siang nasi sate padang. Terus sore samosanya Tante Nina kita bisa order. Jadi semua tukang masak rumahan dan warung yang merasa makanannya enak tuh bisa berjualan ke Lewat GoFood. ratusan ribu orang. What do you think? Waktu itu aku ketawa aja. Oh, oke, that's a great idea. Dan dia selalu ke saya, soalnya yang obses sama makanan, aku. Nah, aku pasti jadi pelanggan pertamanya. Nah, I didn't imagine bahwa itulah GoFood lahir dari situ. Ide dia di situ dan kayaknya 6 bulan kemudian mereka launching GoFood. Berarti I would say GoFood is more popular than Gojek. Iya, I think Bener kan so. ya? Iya, It's I think very popular. Jangan ada Gojek misalnya pakai GoFood gitu. Dan siapa yang jadi ada kayak democratization of That's true. makanan gitu. Jadi semua orang bisa mendaftar jadi vendor GoFood, which is nice. Jadi yang bukan yang besar-besar aja, tapi yang kecil-kecil juga bisa. Kita nggak nyangka bahwa itu akan memberi banyak peluang bagi bisnis kecil kan. UMKM. Dan one day dia bilang, oke, saya tiba-tiba diundang untuk jadi menteri. Benar kan? Siapa yang dapat berita pertama dari Nadim tentang hal itu? Ya kita. Siapa? Kita Like, berdua. who they call first? Kita berdua, dia di rumah, kita di rumah ya. Kita once a week we're always together, jadi semua Okay. tuh tahu. Apa Bapak atau Ibu ingat gak? Ingat, Apa dia bilang aku apa? ingat. Dia tadinya ditawarin mau jadiin Kominfo, Oke. karena dia pikirnya IT. urusan ini, tapi dia ngerasa dia nggak punya itu hubungan dengan itu, dan dia nggak merasa dia cukup pinter dalam hal itu Atau passionate. atau passionate terhadap itu. And then came the idea of Menteri Pendidikan. And then waktu Pak Jokowi ngomongin Menteri Pendidikan, kemudian dia ingin pendidikan di Indonesia yang begitu terlantar itu digitalize, dibuat gimana supaya utamanya bisa bersaing sama negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara ini gitu. Dan he got excited gitu. Jadi Bapak sama Ibu setuju bahwa kerja menteri? Enggak, jadi waktu udah selesai, waktu dia kasih tahu sama kita, saya itu tiba-tiba jelek gitu. Ya Allah, ini kan kerja pemerintah ya.
ini pendidikan ini besarnya bukan main, it's a big job. Iya, iya. Ini apa nggak takut tiba-tiba saya Takut, saya ini sendiri, apa nggak takut, apa nggak susah, apa bisa kamu, saya ngomong nggak bisa nyanggup kamu segala gitu. Ini ibu nih gimana sih, dia bilang. Seumur hidup saya ibu selalu bilang mesti menyumbang kepada negara dan bangsa. Apa yang lebih baik daripada kalau saya membantu pendidikan bangsa ini? Kan udah pasti aku bisa berbuat sesuatu nih kan, dia bilang gitu. Wow. And then I thought ya udah mundur dikit, meskipun tetap di belakang kepala merasa pasti nggak gampang ya, tugas ini nggak gampang. Tapi ya mau apa, dia he was already into it, dia udah mulai passionate. Yeah. Kita tahu bahwa itu besar dan rumit, dan dengan penduduk Republik Indonesia yang berbagai jenis ini, bagaimana mau ngedidik orang segini banyak, ratusan juta kan sebetulnya. Dan ketika semua orang kayaknya kok di budaya Indonesia itu setiap orang yang jadi pejabat tuh semua orang excited banget dan semua orang tuh selamat ya, congratulations. Kepengen jadi menteri. Tapi kita tuh beda banget. Kita beda reaksi. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah bukan selamat. Ini bukan sebuah prestasi yang bukan hadiah nih, bukan hadiah. It's like good luck. Karena ini memerlukan kerja keras dan tanggung jawab kamu pada rakyat dan pada negara. Ini beban. Jadi untuk saya good luck gitu. Iya, bukan congratulations selamat gitu. Ini berat. Bukan orang pada tiba-tiba terima kasih sama Tuhan gitu dia jadi menteri gitu. Enggak. Ini deg-degan gitu. Lo harus kerja sekarang. Kerja. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dari kecil, dari ibu punya pengalaman tadi di anti corruption itu, ibu bagaimana mengajarkan semua anak, bukan Nadim ya, Raya, Hana dan lain sebagainya, masa hal ini kamu harus jaga, dan apakah menurut ibu ya, integritas itu adalah hal paling penting di atas pendidikan, education dan lain sebagainya. Betul. It's part of it. Because it defines you as a person, saya rasa. A person yang baik itu adalah orang yang punya integrity, yang bisa dipercaya, yang bisa yang bertanggung jawab, yang tidak rakus pada keinginan Bisa diandelin. orang lain atau Andelin. betul. Yang bisa diandelin, betul. Itu kayaknya that makes a person, yang namanya manusia yang baik ya kayak begitu. Tapi aku juga ingat ibu sama bapak dulu kita selalu dibilang kamu harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada diri kamu. Jadi it's not about you, it's about giving back. Jadi itu saya kembaliin ke itu ajaran ayah saya. Ayah saya selalu bilang sama kita semua bahwa seorang manusia itu, a human being, a person is not whole, tidak sempurna, unless he or she is part of something bigger than himself or herself. Jadi itu tuh dari kita kecil emang udah disuapin hal seperti itu. Manusia yang benar itu ya seperti gitu. Jadi untuk kita rasanya waktu saya ngajarin sama anak-anak tuh itu cuman kelanjutan dari apa yang saya tahu gitu dari ayah saya, dan keluarga dia sama aja seperti itu juga gitu. Nah jadi pas Hana atau Rai kecil itu pernah gak sih kalian bohong tentang tuh hal, bikin terus jadi gini, you get a bad grade, gimana respons bapak ibu, and or if you lied or do something yang tadi nggak integritis, what is the response? Ada pernah pengalaman nggak ketika kecil? Saya ada. Silakan Pak. Saya cerita sama ayah saya mengenai saya berkelahi di sini menang dan he says one thing. Yeah. Udah itu cukup itu. Kita hancur. Ya, udah cukup itu. Atau kalau kamu berbohong atau apa, itu bohong cerita. Betul. Ya anak kecil kan biasa ide menjadi kenyataan. Gitu. No lies. No lies. Kita selalu di meja makan
ngomongin politik kan Bu, ya ngomongin soal korupsi. Terus Aktivis anti korupsi masuk keluar dari rumah kita Ya. udah dari kita kecil. kecil-kecil. Jadi kita selalu ada feeling bahwa kalau ada satu hal yang bisa membuangkan kita bikin kita keluar dari keluarga ini, ya kalau kita korupsi. Oh ya. Atau Ya, integritas. integritasnya Integritas jadi kita harus bersih. Itu tuh sesuatu yang benar-benar melekat. Yang menjadi part of you. Jadi Yeah. menjadi part of you. Ya. Jadi no question gitu. It's like the most impossible thing that you can do in this family adalah integritas kamu hilang, kamu bisa benar kayak kesannya di disappointing your family. Betul. Betul. Dia kamu rusak sebagai manusia pertama dan barangkali rusak dari sebagai anggota keluarga. Seperti itulah kalau mau ekstrimnya seperti itu. You want to add something? Kita dibesarkan dengan banyak prinsip-prinsip gitu. Jadi dan kadang-kadang mungkin terasa ekstrim, tapi saya ngerasa kalau saya ngelihat ketidakadilan itu saya bisa dari yang kecil sampai banyak orang bilang apa sih Ray, udah biarin aja, nggak bisa. Sekarang saya dikritik kamu terlalu hitam putih, tapi untuk menjaga prinsip-prinsip dan idealisme saya perlu segitu hitam putihnya supaya saya nanti kalau saya nggak hitam putih, ketika saya diiming-iming sesuatu yang saya akan goyah, tapi kalau saya begitu disiplinnya dalam hitam putih saya dari kecil dan konsisten dari kecil sampai hal besar, itu saya nggak akan bingung. Nggak bingung itu mungkin ininya karena kita Nggak yang goyah. yang kita Nggak goyah. lakukan adalah orang tua misalnya memberi pagar-pagar pada dalam kehidupan anak-anak ini. Dia tahu pagarnya dia di mana. Kalau dia lewatin itu pagar itu langsung berasa dan itu rusak itu pagar dan langsung terasa gitu, nggak usah mempertanyakan lagi. It's wrong. Dan juga Not right. kalau kita membela, saya selalu salah satu filsafat atau ajaran yang saya pegang banget adalah selalu membela prinsipnya. Jadi mau itu lawan teman kita yang melakukan atau lawan kita, kalau dia benar ya kita harus bela. Jadi nggak ada yang musuh gue digituin, syukurin loh, nggak bisa gitu, karena itu tetap salah, saya akan tetap membela, nggak bisa dia digituin. Karena seperti ayah saya bilang, yang harus menang adalah kebenaran. Mau itu kebenaran adanya di diri kita, di anak kita, keluarga kita, atau pada pihak musuh, itu dia tetap kebenaran yang mesti menang. Gitu. Mungkin ada orang bisa mengatakan ini sangat idealisme sekali ya, terutama di dunia hari ini di mana contoh kita bikin Hana kan adalah business woman, right? Wah, mau Gimana idealisme bisa? di mana ya kayaknya semua harus hitam putih kebilang exactly like that, follow the rules. Kita tahu bahwa realitasnya nggak gitu, Hana. We know that as a business owner, right? Bapak lawyer. Lawyer itu dia terkenal bukan pekerjaan yang paling benar, hitam dan putih dan lain sebagainya, di banyak meeting-meeting dan lain sebagainya. So how can you gimana explain idealisme dan practicality-nya? Ya coba, I want to ask you. Dari dunia bisnis sih untuk saya, karena saya bisnis kecil-kecilan ya, bukan yang kayak di mana-mana, hanya di F&B, itu sangat black and white sih sebenarnya. Ya jual kue aja. Enggak, maksudnya kalau kita ada guiding principle untuk membuat keputusan, jadi gampang sekali mau ke arah mana aja. Justru itu mempermudah kamu, justru Mempermudah. daripada bikin susah, maksudnya Grace tadinya Enggak, maksudnya barangkali jadi dibilang susah. dalam bisnis kan It's not ada hitam banyak putih, yang gray ya. area. Iya. Makanya saya stick ke bisnis-bisnis yang nggak terlalu banyak gray area-nya. Cuman bikin kue, beli bahan, jual ke konsumer, sewa tempat. Clear cut lah. Iya, clear. Ya. Dan kadang-kadang bisa merugikan. Misalnya saya disuruh nulis skrip, saya baca skripnya, bukan skripnya, tapi saya disuruh menulis ulang skripnya, dan saya ngerasa bahwa saya sudah bosan sekali membaca cerita-cerita tentang perempuan yang kalah, perempuan yang susah, perempuan yang menangis gitu. Kenapa tidak harm? Saya akan rela. Saya nggak bisa menulis kayak begini. Kecuali kalau kita ubah kayak begini ya, nanti ujungnya dia menang gitu. Itu, tapi ya saya rugi. Itu prinsipal kamu. Iya. But you might lose some Lose clients in a many sense. things, Yeah, many yeah. things. So you have lost many things because of that. Many things. Tapi aku ingat dulu Nadim itu pernah
dia dapat kerjaan untuk menulis subtitlesnya film-film saya. Terus? Dan komentar dia mungkin umur berapa ya, kayak 15 tahun atau 16 tahun, dan pada saat itu dia bilang, Rai, I really like how you imbue very strong and positive values in your female characters. He's so good with words. I saw the share saya message. Was that what you itu referenced luar to? biasa. You Itu luar referenced biasa. Enggak mau cerita yang mengenai pas saya baru mau mulai dolat. Itu sebenarnya dia yang nge-push aku selalu dia bilang, oke, tadinya aku kirim cookies lewat WA aja, terus dia bilang, ya kamu harus pakai GoFood biar bisa banyak orang yang mengenal cookies kamu. So I did. Setelah itu buka beberapa toko. Abis itu dia bilang, oke, sekarang kamu berhasil untuk membangun 0 dari 1. Dari 1 ke 10 gimana? Terus setelah beberapa tuh dari 10 ke 100 gimana? Terus aku kesel karena dia berulang kali. Kenapa sih Dim? Kenapa harus nanya saya ini terus menerus? Kan harusnya udah bersyukur, bisa berkreasi dan membuat sesuatu yang diterima banyak orang, yang disukai banyak orang. Udah dong. Terus kenapa nanyain terus? So his answer touches me sampai sekarang. Dia bilang, because I'm so proud of you. And because of that, I want you to dare to dream. I want you to dare to dream big. Aku bisa ngelihat, aku bisa melihat toko kamu di Roppongi Hills, di Changi, di even Champs-Élysées. Bayangin nggak, Han? Ayo. Wow. Jadi who knew that anak kecil itu yang dulu aku bully, aku ajarin gimana berharmonisasi, even aku coach dia gimana interview for the first time, bahwa dia di suatu hari akan menjadi mentor saya sendiri. And he said one thing, do it, go abroad, Indonesian and proud. Wow. Nadim pada esensinya is a believer. He believed in me when I didn't believe in myself. He believes in people, and he believes in this country. Okay. Kemarin dia ada kasih statement ya bahwa dia mengajukan orang-orang yang dari luar negeri sekolah balik mengabdi kepada negara kita. Of course we know he's gone through a lot. The case is still going on. Jadi kita nggak komentar hal tersebut. Tapi kita tahu banyak orang anak-anak muda terutama merasa pengen kabur. Ada kata dulu kan kabur aja dulu. Apa kaburnya dulu ya maksudnya? Kabur aja dulu dan lain sebagainya. Kalian kan semua grow up-nya juga banyak kan di luar negeri. What's your take on this? Your parents teachingnya bagaimana dan lain sebagainya? Ya karena kita dari kecil, saya sama Nadim sama, kita SD aja yang di Indonesia, di Jakarta, lainnya di luar negeri. Dari kecil kita sudah ditanamkan oleh ibu dan bapak bahwa kamu itu orang Indonesia. Kamu harus kembali ke Indonesia karena negara kamu memerlukan kamu lebih daripada negara lain. Jadi kamu harus kembali untuk mengabdi. Jadi ini hal-hal yang memang sudah ajaran-ajaran yang dari kecil sudah melekat. Jadi nggak heran ketika Nadim bilang sesuatu seperti itu, bahwa memang this is our role. Emang ini peran kita punya privilege Itu dia. untuk berpendidikan di luar. Jadi sekarang kita harus memberi kembali, give back. Indonesia memerlukan orang-orang yang pandai, yang mau membangun negaranya. Jadi nggak bisa kalau kamu pergi ke sana menimba ilmu, kemudian tiba-tiba hilang, padahal negara kamu perlu sekali pada kamu. Itu tuh setiap mereka liburan, udah liburan tuh 2 kali setahun kan, udah terus diomongin di meja makan. Dia dan kita berdua, kita berdua. Pak, saya mau tanya Pak, buat Bapak ya, pengabdian itu artinya apa?
Never thought about it. To give back. How can you serve? How can you serve a country? I don't know. I'm here. I'm there. Dari permulaan saya di sini, saya untuk itu. Tujuannya tuh itu. Ya. Untuk memberi. Gak ada lain. And again, it's not the money. It's giving back. Itu to give back. It's Itu dia. not- Saya pikir prinsipnya itu to give back. Kepada negara yang masih membutuhkan, bangsa yang masih membutuhkan. Kalau kita udah barangkali udah maju sekali, barangkali it's another thing maybe. Ya, tapi itu kembali juga pada prinsip bahwa it's bigger than you. It's untuk kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Bukan hanya kita untuk Diri menuntut kita. sukses, uang dan segala macam. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan orang atau mendidik orang atau memberi the pleasures of food pada orang itu bagaimana kita bisa enable, To be empower. Bigger than yourself. Yeah, it's not about us as an individual, it's about us as a community, as a negara, as a bangsa negara, as a people. Saya kagum selalu ya, dan heran selalu. Ada orang-orang yang bilang, saya dulu Bapak sebagai guru Pak. Mencium tangan. Siapa nih? Ya karena Pas Bapak Bapak jadi guru. Iya. Bapak membagi ilmu. Bapak you were serving. Bapak mengabdi. But that's Bagi ilmu. But that's the best part. Bapak tidak merasakan Yeah, itu. That's the yeah. best part. Jadi nggak tepok-tepok dada, nggak sombong, nggak angkuh gitu. Dan saya rasa kayaknya mungkin juga tambahin bahwa kayaknya mengabdi itu tidak harus kayaknya jadi menteri dulu mengabdi. No. Anybody like you said mengabdi dalam Betul. makanan, kerjaan, whatever it is kita semua bisa mengabdi ya. To do something big, not just for yourself. Kalau bapak sama ibu, kan bapak ibu ya, bisa turn back time, ada some kind of a time machine, bisa turn back time. Apakah bapak dan ibu akan bilang ke Nadiem, jangan ambil posisi menteri? Enggak. No regrets. No regrets. Wow. No regrets. I told him already. I told him that I'm sorry, I'm not in your position. Yeah, it's a chance to do something, right? To do, to give, to develop. Again, it's defending the principle. Ya, You kembali ke do it situ again lagi. and again and Ke again. situ lagi. Jadi nggak susah, nggak mesti dipikirin gitu. Itu kayak it's almost like apa kalau kita datang dari diri kita tuh. Sacrifice. Enggak, insting. Calling itu kan lebih Instinct. instinct maybe. It's It's an a way of instinct, life. maybe. It's a way of your life. Huh? It's a way of life. It's a way of life. Iya betul. It's a way of life. I think that's what it is. Jadi udah nggak terlalu dipikirin lagi gitu, nggak. It's datang dari dalam dia. Nggak dipikirin konsekuensi dan apanya itu nggak terlalu dipikirin. Raya, satu kata untuk describe your little brother. His annoyingness dan ngototness kalau dia lagi Api-api. berapi-api ngomongin pitching story dia, pitching story juga karena saya orang film, dia suka sekali dalam film. He's always pitching stories dan selalu soal unity, selalu tentang orang-orang yang bermacam-macam getting together and doing something good. Itu benang merah beberapa cerita semua gitu. What is he afraid of? I think yang paling luar biasa dari Nadiem bahwa ada satu character arc yang luar biasa. Dia sebagai anak umur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun, anak yang takut semua. Takut semua yang baru. Takut semua yang dia nggak familiar. Tiba-tiba ada satu waktu yang itu flip dan dia menjadi fearless. Dan semua dia jalanin. Semua dia hadapi. Termasuk apa yang dia sedang hadapi sekarang. It's a way of doing, of coping with it. Tapi luar biasa, sangat efektif, dan dia sekarang sudah hampir 6 bulan di dalam, terpisah dari keluarganya, dari anak-anaknya, dan
dia tetap dengan lantang bisa bilang bahwa kembalilah and do something untuk negara kita, jangan takut. Masih banyak orang yang baik, masih banyak hal baik yang bisa dilakukan. Jadi mungkin kalau mau ditanya sekarang apa yang satu kata is dia fearless untuk menghadapi semua ini. Dia punya mekanisme untuk melawan, kalaupun ada kekhawatiran, apa dia punya mekanisme untuk. Kalau saya bangga waktu dia ngomong itu kemarin, I send it to my friends yang terakhir ini yang dia baru ngomong itu. I'm so proud of him. You're proud of him. Karena despite everything that he's going through, yang tidak gampang sama sekali, dia masih bisa berpikir bahwa there is something good to be done, something good to be seen. That makes me proud. What do you miss most about your brother? It's an honor to truly because again ini benar, saya terus pengen tahu Nadiem tuh gimana lahir dulu. Dia udah many years pasti menteri. Remember I keep on asking tolong pasti interview dong, but he was a busy man, so I understood that. You know that, right? They gave me the assistant number, saya juga nggak bisa bantu. No. So it's an honor langsung ketemu, bukan Nadiem, orang tuanya itu benar puasa luar biasa. Yang rada aneh barangkali. But Kalau buat ukuran umum rada aneh. praying for your family. Yeah, I'm praying for your family. Thank you. God bless you. God be with you all. Thank you ya Pak ya. I'm sure something good will come out of it. Amin. Amin.